Silakan, terimalah sang Prabu. Awas! Dan pangeran akan menjadi raja di raja dari seluruh kehidupan di perut bumi ini. Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandulu. Lihat kepandaian mereka. Ayo ringkus mereka. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Patih Batik Madrim dan Tumenggung Prabaswara memutuskan untuk pergi ke Goa Jurang Grawah untuk menyelamatkan Raden Anglingkusuma yang telah diculik oleh Ratu Pandulu dari Bojanegara. Sementara itu, Anglingkusuma pada saat itu tampak berada di penjara bawah tanah Ratu Pandulu di Goa Jurang Grawah. Ia pun kemudian dikeluarkan oleh pengawal Ratu Pandulu dan akan dibawa ke hadapan ratunya. Namun, tiba-tiba Anglingkusuma pun tampak melawan dan menghabisi prajurit-prajurit tersebut sehingga memancing para prajurit yang lainnya untuk berdatangan. Anglingkusuma pun kemudian segera menghabisi mereka semua dengan ilmu kanuragannya yang telah mencapai tingkat tinggi. Aku harus keluar dari sini. Apa mungkin Aji Mustika Kalung Antaboga akan menyelesaikan semua ini? Setelah menghabisi semua prajurit tersebut, Anglingkusuma pun kemudian berusaha keluar dari gua itu dengan bantuan kekuatan Mustika Kalung Hyang Antaboga yang dimilikinya. Ia pun segera menjebol dinding gua yang sangat tebal tersebut dengan mudah. Namun, baru saja ia keluar dari gua itu, ia pun telah disambut dengan rantai panah jelamprong yang kemudian langsung membelenggunya. Pangeran! Apa ini? Lepaskan aku! Yang sudah terlanjur terikat oleh rantai panah saya tidak akan bisa lepas dari ikatannya, Pangeran. Jelamprong pun kemudian menjelaskan mengapa ia menculik Pangeran Anglingkusuma. Ya, hal itu dilakukan karena Ratu Pandulu menginginkan Pangeran Anglingkusuma untuk dinobatkan menjadi Raja Muda Jurang Grawah. Anglingkusuma pun seperti tak percaya. Namun, Ratu Pandulu yang tiba-tiba hadir di tempat tersebut pun kemudian menekankan lagi bahwa benar adanya jika ia ingin menjadikan sang pangeran menjadi raja di Jurang Grawah karena kesaktian yang dimilikinya. Anglingkusuma pun kemudian menolak keinginan Ratu Pandulu tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ia adalah putra mahkota Malwapati, sebuah kerajaan besar. Mengapa ia menjadi raja di Jurang Grawah yang tidak jelas keberadaannya? Akan tetapi, lagi-lagi Ratu Pandulu pun menjelaskan bahwa Anglingkusuma harus menjadi raja di Jurang Grawah karena dengan kelebihannya bisa menembus bumi, maka hal tersebut adalah sebuah pijakan untuk bisa menguasai semua wilayah, terutama di bagian perut bumi. Tiba-tiba datanglah Batik Madrim dan Tumenggung Prabaswara yang langsung memotong pembicaraan Ratu Pandulu. Dan pangeran akan menjadi raja di raja dari seluruh kehidupan di perut bumi ini. Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandulu. Paman, Pangeran Anglingkusuma tidak akan menjadi raja muda golongan hitam. Dia akan kembali bersamaku ke Malwapati. Ratu Pandulu dengan sombongnya pun menyindir Patih Batik Madrim yang sakti mandraguna tersebut, seakan ilmu mereka lebih tinggi dari Patih Malwapati itu. Patih Batik Madrim pun kemudian menjelaskan bahwa ia meminta kembali Raden Anglingkusuma dengan baik-baik. Namun, apabila Ratu Pandulu menolaknya, maka jalan kekerasanlah yang akan ditempuhnya. Hal tersebut jelas membuat Ratu Pandulu marah dan pertempuran pun tak dapat terelakkan lagi. Termasuk saya, Iya, termasuk Patih. Kalaupun pulang, hanya akan tinggal nama. Serang!
Batik Matrim pun kemudian segera menyuruh Angling Kusuma untuk menghentakkan kakinya ke bumi guna memberitahu kepada Ratu Pandulu bahwa ilmunya lebih hebat daripada mereka. Batik Matrim pun kemudian segera mengeluarkan ajian lebur sakti dan melepas rantai panah jelamprong. Angling Kusuma yang kemudian menghentakkan kakinya ke bumi pun langsung membuat tanah di depannya bergetar hebat dan terbelah menjadi dua. Mereka bertiga pun segera melompat untuk segera pergi dari tempat itu melalui jalur bawah tanah. Angling Kusuma, hentakkan kakimu ke bumi. Buktikan kepada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Baik. Jelamprong, Reksa Jabah, Reksa Jero, aku tidak ingin melihat kepandaian mereka. Ayo ringkus mereka. Ayo cepat. Ya. Terlambat sudah. Kalian semua. Tiba-tiba, Angling Kusuma dan Batik Matrim telah berada di Malwapati dan dengan ditemani Prabu Angling Dharma, Angling Kusuma pun segera menemui Dewi Sekarwangi ibunya. Dewi Sekarwangi pun seperti tak percaya, kini putranya telah berada di hadapannya dalam keadaan sempurna dan tidak kurang satu apapun. Di sana juga tampak Dewi Kusuma Gandawati yang kelihatan ikut bahagia melihat adegan mengharukan tersebut. Di sisi lain, tampak Prabu Baka dan ketiga putrinya serta segawan lanang yang tengah berada di kediaman Kisar Duloyudo. Ya, Kisar Duloyudo adalah orang yang sangat berjasa bagi mereka karena ketika mereka kalah dan terluka parah ketika bertarung di Malwapati, beliaulah orang yang menolong dan mengobati mereka hingga bisa kembali seperti sedia kala. Kisar Duloyudo pun kemudian mengatakan bahwa ia sangat setuju dengan pendapat segawan lanang bahwa mereka semua tidak akan bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma apabila mereka berhadapan langsung untuk bertarung dengannya. Bahkan dahulu Prabu Baka pun telah merasakan bagaimana hebatnya Raja Malwapati tersebut. Saya sudah berkali-kali mencoba. Bahkan Prabu Baka sendiri juga sudah merasakan bagaimana berhadapan dengan Prabu Angling Dharma. Dan akhirnya sang Prabu kalah. Ketika putri Prabu Baka pun mengatakan bahwa mereka pernah mengalahkan Prabu Angling Dharma dengan sihir dan mereka akan melakukannya lagi jika memang hal tersebut bisa menghancurkan Angling Dharma. Segawan lanang pun kemudian menjelaskan bahwa kini Prabu Angling Dharma telah kebal dari sihir sehingga sihir mereka tidak akan berlaku lagi untuk sang Prabu. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh segawan lanang karena di dalam tubuh Prabu Angling Dharma kini telah mendekam sebuah batu mustika pemberian dewa yang akan bisa menangkal sihir jenis apapun termasuk teluh atau sihir bahadur si penyihir kocak dari Hindustan. Prabu Angling Dharma sudah kebal sihir. Kalian tidak akan berhasil. Segawan lanang pun kemudian memberikan solusi untuk memecah kebuntuan pikiran mereka untuk bisa mengalahkan Angling Dharma, yaitu dengan cara menyamar atau merubah penampilan mereka sehingga mereka akan leluasa masuk Malwapati dan bisa melancarkan aksinya di sana. Ya, dengan ajian malih rupa yang dimiliki oleh Kisar Duloyudo, maka mereka akan lebih mudah menyusup masuk ke Malwapati. Segawan lanang pun kemudian membayangkan tentang rencananya tersebut yang menurutnya akan berjalan dengan lancar. Prabu Angling Dharma akan bisa mereka bunuh dengan cara yang sangat mudah. Paman Rikmaseta, izinkan duta dari seberang itu untuk menghadap saya. Baik, Gusti Prabu.
Pukul genta dan persilahkan duta dari seberang untuk masuk. Izinkan kami utusan dari negeri Arga Seberang menyampaikan surat kepercayaan dari raja kami. Silakan. Terimalah Sang Prabu. Awas! Gusti! Gusti Prabu! Gusti! 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 Namun, semua itu hanyalah hayalan segawan lanang yang sangat yakin bahwa mereka akan semudah itu membunuh Prabu Angling Dharma. Ki Sardulo Yudo yang mendengar rencana segawan lanang tersebut pun merasa tidak setuju dengan cara licik itu. Karena cara itu adalah cara yang tidak kesatria dan sama sekali tidak jantan. Namun akhirnya Ki Sardulo Yudo pun terpaksa setuju dengan usul segawan lanang yang sebelumnya mengatakan bahwa hanya dengan cara itulah mereka bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma. Kemudian Ki Sardulo Yudo pun mengajarkan tentang ilmu malih rupa membo jamu kepada segawan lanang dan ketiga putrinya. Dulo setuju dengan pola malih rupo yang diusulkan oleh segawan lanang, begitu? Ya, walaupun terpaksa. Kita kembali lagi ke Malwapati, di mana pada malam itu Angling Dharma pun memberitahukan kepada Dewi Sekarwangi bahwa ia akan segera menitipkan putranya Angling Kusuma ke Padepokan Sugaluh, karena di sana ia akan belajar dan menimba ilmu kanuragan dan ilmu ketatanegaraan, serta sekalian menyembunyikan putranya tersebut supaya tidak diperebutkan lagi oleh golongan hitam. Di tengah pembicaraan mereka berdua itu, tiba-tiba datanglah Ratu Puspasari penguasa Megapura yang memberitahukan bahwa Dewi Sekarwangi harus kembali ke Megapura karena ia akan dijadikan ratunya para ratu oleh dewa. Ratu Puspasari pun kemudian membawa Dewi Sekarwangi untuk langsung terbang menuju Megapura. Hal tersebut jelas membuat Angling Dharma sedih dan tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan permaisurinya tersebut hanya berlangsung sebentar saja. Kemudian Resi Masyura pun menemui Prabu Angling Dharma dan menyampaikan bahwa siapapun yang pernah tinggal di Megapura, maka ia akan kembali lagi ke Megapura dan ia akan disiapkan untuk menjadi bidadari. Perlu anak Prabu ketahui, siapapun yang pernah tinggal di Megapura, ia akan kembali ke Megapura. Ia akan disiapkan untuk menjadi bidadari. Jadi relakanlah Nidewi menjalani takdirnya. Ia akan menetap di Megapura hingga sampai saatnya masuk ke kayangan sebagai bidadari. Itu artinya saya tidak akan pernah berjumpa lagi dengannya. Iya, tapi secara batin kalian tetap bisa bertemu. Jiwa dan cinta Nidewi Sekarwangi akan selalu di sisi anak Prabu. Di sisi lain, tampak Sudawirat, Lokahita dan Uyut Sawika yang tampak sedang merindukan jagat satria yang saat ini masih dalam perlindungan Resi Masyura. Kemudian mereka pun berusaha untuk bisa menemui Resi Masyura dengan cara memusatkan tenaga batin mereka sehingga mereka bisa memanggil Sang Maharesi. Benar saja, tiba-tiba Resi Masyura pun datang kepada mereka dan mengatakan bahwa jagat satria kini sudah remaja. Sudawira dan yang lainnya pun menjadi kaget setengah mati. Bagaimana bisa tiba-tiba bayinya tersebut telah dewasa, sedangkan beberapa waktu yang lalu bayinya baru saja dititipkan kepada Sang Maharsi dalam keadaan masih kecil. Namun mereka semua mengerti setelah mendengar penjelasan dari Sang Maharsi. Atas kehendak para dewa, Kawacandra di muka telah membuat jagat satria seperti Gatot Kaca. Maksud Sang Maharsi? Wirat, Uyut mengerti. Para dewa telah menggodok jagat satria ke dalam kawah candra di muka. Bukan begitu maksud Sang Maharsi? Ya, tepat sekali. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.